سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bani'matil imani wal islam. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan pembelajaran kita sebagaimana mestinya. Selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan pada junjungan alam kita, yakni suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering-sering kita berselawat mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu mahasiswa UIN yang dirahmati Allah, adapun tema pada malam hari yang berbahagia ini yaitu adalah psikologi spiritual. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, sebenarnya psikologi dengan spiritualitas adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Karena apa? Karena spiritualitas adalah kekuatan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh jiwa dan fisik. Oleh karena itu, kita harus menjaga suasana spiritual dalam keseharian kita, yaitu dengan menghubungkan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang sudah menghubungkan segala sesuatu dengan Allah, maka ia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk bersama dengan Allah dan ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kalau orang sudah mendekatkan diri dengan Allah, maka melaksanakan apapun tingkah laku, tindakan, dia akan diamati oleh Allah Subhanahu ta'ala. Jika seseorang telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan ikhlas dalam beramal. Jika seseorang telah mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan khusyuk dalam beribadah. Jika seseorang telah mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jika seseorang telah mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan berusaha, berlomba dalam berbuat amal soleh. Jika seseorang telah mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar kata para ahli, kecerdasan spiritual itu di atas kecerdasan intelektual. Jadi ada orang yang dalam intelektualnya biasa-biasa saja, tetapi dalam spiritualnya luar biasa, dan ini kadang-kadang orang menjadi sukses karenanya. Dan ada orang yang intelektualnya luar biasa, bagus, tapi spiritualnya tidak bagus, dan jarang sekali orang yang sukses dengan itu. Maka spiritualitas dalam diri kita harus semakin lama semakin ditingkatkan. Mengapa kecerdasan spiritual lebih tinggi dari kecerdasan intelektual? Karena orang yang cerdas adalah orang yang melihat Allah dalam kehidupannya. Setiap yang dia lakukan, dia merasa ada Allah yang mengamatinya, yang bersamanya, dan dia bisa melihat mana untuk akhirat dan mana untuk dunia. Jadi siapa yang cerdas sebenarnya? Yang cerdas adalah orang yang cerdas, dia akan melihat akhirat dulu baru dunia. Artinya apa? Artinya banyak dia berbuat untuk akhirat, maka kelak dia akan mendapat banyak pula di akhirat. Sedikit yang dia buat untuk akhirat, maka sedikit pula yang dia dapat di akhirat. Tak ada yang dia buat untuk akhirat, maka dia tak dapat apa-apa di akhirat. Maka orang yang melihat akhirat itu adalah orang yang cerdas. Sebaliknya orang yang melihat dunia saja, maka dia tidak cerdas dan mereka akan lalai dengan dunia mereka sendiri. Hidup ini tidak ada kebetulan. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita hanya tinggal menjalankannya. Oleh karena itu, kita perlu cerdas dalam memahami kehidupan yang kita sebut dengan psikologi spiritual, yaitu dengan iman dan hati. Dokter tidak pernah berjanji kepada pasiennya jika berobat dengan beliau akan pasti sembuh. Dan guru belajar dengan beliau, guru tidak pernah berjanji bahwasannya belajar dengan beliau akan menjadi pintar. Tapi Allah selalu memegang janjinya. Apa kata Allah? Kalau kalian perbaiki salat kalian, maka Allah akan perbaiki kehidupan kalian. Kalau kalian perbaiki salat kalian, maka Allah akan hapus hutang-hutang kalian. Kalau kalian perbaiki salat kalian, maka Allah akan perbaiki ahlak-ahlak istri-istri dan suami-suami kalian. Kalau kalian perbaiki salat kalian, maka Allah akan perbaiki ahlak anak cucu keturunan kalian. Kalau kalian perbaiki salat kalian, maka Allah akan bahagiakan kalian dunia dan akhirat. Jadi intinya mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satunya yaitu dengan mendirikan salat. As-salatu imaduddin, karena salat adalah tiang agama. Oleh karena itu, perbaikilah salat kita, berikan yang terbaik buat Allah. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Selamat dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.